Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahma Putri dari kelas 12 IPA D nomor absen 2. Di sini saya akan membahas tentang soal remedi ulangan harian, di mana terdapat fungsi Gx sama dengan sin X min pi per 2 ditambah cos X min pi per 2 interval 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Untuk yang A, kita menentukan titik stasioner X, Y. Langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu persamaannya. Setelah itu, kita cari turunan pertama dari fungsi Gx, yaitu cos X min pi per 2 min sin X min pi per 2. Setelah itu, kita masukkan ke dalam syarat titik stasioner, yaitu G turunan pertama sama dengan 0, yaitu cos X min pi per 2 min sin X min pi per 2 sama dengan 0. Kita pindah sin ini, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Setelah itu kita bagi dengan cos X min pi per 2, lalu ditemukan hasilnya, yaitu 1 sama dengan sin X min pi per 2 per cos X min pi per 2. Lalu satu ini kita ubah menjadi tan, yaitu tan pi per 4. Untuk sin per cos ini juga kita ubah menjadi tan, yaitu tan X min pi per 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan dasar trigonometri. Karena tan, maka X sama dengan theta plus n kali pi. Untuk X ini kita ambil dari tan X min pi per 2. Setelah itu untuk tetanya kita ambil dari tan pi per 4. Sehingga untuk X min pi per 2 ini, pi per 2 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga pi per 4 ditambah pi per 2 ditambah n kali pi menjadi 3 pi per 4 ditambah n kali pi. Setelah itu kita masukkan n sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, yaitu menemukan hasil 3 pi per 4, dan n sama dengan 1 juga kita masukkan ke dalam persamaan ini, lalu menemukan hasil 7 pi per 4. Keduanya memenuhi. Karena X tadi dua-duanya sudah ditemukan dan memenuhi, maka sekarang kita mencari Y dengan cara mensubstitusikan X tadi ke dalam persamaan Gx, hingga menemukan hasil akar 2. Untuk G dalam kurung 3 pi per 4 menemukan hasil akar 2, dan untuk G 7 pi per 4 menemukan hasil negatif akar 2. Lalu dapat kita simpulkan dari persamaan Gx tadi, kita mendapat titik stasioner X, Y, yaitu 3 pi per 4, akar 2 dan 7 pi per 4, negatif akar 2. Lalu untuk soal nomor 2, kita mencari interval naik dan turun. Karena pada nomor 1 tadi kita sudah menemukan absis titik dari persamaan Gx, yaitu X sama dengan 3 pi per 4 dan X sama dengan 7 pi per 4. Setelah itu kita tinggal melanjutkan untuk mencari interval naik dan turun dengan cara membuat garis bilangan terlebih dahulu. Setelah itu di sebelah kiri ini kita tulis 0, lalu 3 pi per 4 kita tulis di sini, 7 pi per 4 kita tulis di sini, dan sebelah kanan sendiri kita tulis 2 pi. Setelah itu kita tentukan titik uji di tengah-tengah ini, di tengah-tengah interval ini, 3 interval ini, yaitu pi per 2, pi, dan 11 pi per 6. Setelah kita tentukan titik ujinya, kita masukkan titik uji ini ke dalam G aksen atau G turunan pertama. Jadi kita hitung terlebih dahulu untuk G turunan pertama pi per 2, yaitu cos pi per 2 min pi per 2 min sin pi per 2 min pi per 2, sehingga
menghasilkan cos 0 min sin 0, yaitu 1 dikurangi 0, sehingga sama dengan hasilnya 1. Karena 1 maka lebih dari 0, sehingga masuk ke dalam interval naik. Kita tulis di sini interval naik. Setelah itu untuk titik uji yang kedua yaitu pi, kita menemukan titik uji yang kedua pi, yaitu sama seperti tadi caranya. Kita masukkan ke dalam G turunan pertama, G aksen turunan pertama, sehingga menemukan hasil negatif 1. Karena negatif 1 kurang dari 0, maka pada integral ini menghasilkan interval turun. Lalu untuk titik uji yang ketiga yaitu 11 pi per 6, sama juga seperti tadi, kita masukkan ke dalam ini G aksen atau G turunan pertama hingga menemukan hasil 1. Karena 1 lebih dari 0, maka pada interval itu kurvanya naik. Maka dapat disimpulkan dari fungsi Gx tadi naik pada interval 0 kurang dari X kurang dari 3pi per 4 dan 7pi per 4 kurang dari X kurang dari 2pi. Dan untuk fungsi turunnya ada pada interval 3pi per 4 kurang dari X kurang dari 7pi per 4. Kesimpulan itu bisa kita lihat dari garis bilangan yang sudah saya buat tadi. Di ini interval 0 kurang dari X kurang dari 3pi per 4 yaitu integral naik, dan 3pi per 4 kurang dari X kurang dari 7pi per 4 integral turun, dan 7pi per 4 kurang dari X kurang dari 2pi intervalnya naik. Lalu pada nomor C kita mencari interval cekung ke atas dan bawah. Langkah pertama kita tulis persamaan Gx terlebih dahulu. Setelah itu kita tulis G aksen atau G turunan pertamanya yaitu cos X min pi per 2 dikurangi sin X min pi per 2. Setelah itu kita tentukan G double aksen atau G turunan kedua yaitu min sin X min pi per 2 min cos X min pi per 2. Setelah itu kita masukkan pada syarat interval cekung ke atas dan bawah yaitu G double aksen sama dengan 0. Kita masukkan ini, kita tulis terlebih dahulu, lalu kita sama dengan 0. Setelah itu sin ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga berubah menjadi positif. Setelah itu kita bagi dengan sin X min pi per 2 sehingga menghasilkan min cos X min pi per 2 dibagi sin X min pi per 2 sama dengan 1. Min cos per sin ini kita jadikan tan, yaitu min tan X min pi per 2 sama dengan 1. Lalu ini minnya kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi tan X min pi per 2 sama dengan min 1. Lalu min 1 ini kita rubah menjadi tan, yaitu tan min pi per 4. Setelah itu kita masukkan sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam persamaan dasar trigonometri. Karena tan maka X sama dengan theta plus N kali pi. Untuk X ini kita ambil dari tan X min pi per 2 dan tetanya kita ambil dari tan min pi per 4. Kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu min pi per 2 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga berubah menjadi positif hingga menemukan hasil pi per 4 plus N kali pi. Setelah itu kita tentukan N sama dengan 0 ini, kita substitusikan ke dalam persamaan ini sehingga menghasilkan pi per 4 dan N sama dengan 1 juga sama, kita masukkan ke dalam persamaan ini
Setelah itu menemukan hasil 5pi per 4. Kedua hasilnya ini memenuhi. Lalu setelah itu kita buat garis bilangan, sebelah kiri 0, pi per 4, lalu 5pi per 4, dan sebelah kanan 2pi. Setelah itu kita tentukan titik uji di masing-masing intervalnya. Yang pertama yaitu pi per 6, lalu pi dan 3pi per 2. Setelah menentukan titik uji, kita masukkan ke dalam G double aksen X untuk menentukan apakah fungsi dalam integral itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Untuk pi per 6 kita masukkan ke dalam G double aksen X, yaitu sama dengan min sin pi per 6 min pi per 2 min cos pi per 6 min pi per 2, hingga menemukan hasil akar 3. Karena akar 3 lebih dari 0, maka pada interval 0 kurang dari X kurang dari pi per 4 itu cekung ke atas. Lalu untuk titik uji yang kedua yaitu pi, kita masukkan seperti tadi hingga menemukan hasil min 1. Karena minus 1 kurang dari 0, maka pada interval pi per 4 kurang dari X kurang dari 5pi per 4 cekung ke bawah. Lalu untuk titik uji 3pi per 2 juga sama, kita masukkan ke dalam G double aksen X sama dengan min sin 3pi per 2 min pi per 2 min cos 3pi per 2 min pi per 2. Lalu ditemukan hasilnya yaitu 1. Karena 1 lebih dari 0, maka pada interval 5pi per 4 kurang dari X kurang dari 2pi itu cekung ke atas. Lalu dapat kita simpulkan fungsi Gx cekung ke atas pada interval 0 kurang dari X kurang dari pi per 4 dan 5pi per 4 kurang dari X kurang dari 2pi, karena G double aksen X lebih dari 0 atau positif pada interval tersebut. Dan yang kedua, fungsi Gx cekung ke bawah pada interval pi per 4 kurang dari X kurang dari 5pi per 4, karena G double aksen X kurang dari 0 atau negatif pada interval tersebut. Lalu untuk nomor D, menentukan nilai maks dan minimum. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu persamaan Gx-nya, setelah itu kita cari K, yaitu akar 1 ditambah 1 kita dapat dari sin. Sin ini karena sin di depan sin tidak ada angka, maka kita tulis 1, dan di depan cos juga tidak ada angka, maka kita tambahkan 1, maka hasilnya akar 2. Setelah itu kita tulis Gx sama dengan K cos X min theta. Lalu K-nya kita masukkan yaitu akar 2 cos X min theta. Untuk Y1 kita menemukan akar 2 dan Y2 sama dengan minus akar 2. Maka untuk nilai maksimumnya yaitu akar 2 dan untuk nilai minimumnya minus akar 2. Lalu untuk nomor 5 atau E, yaitu menentukan persamaan garis singgung di titik X sama dengan pi per 4. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu persamaan Gx-nya, setelah itu pi per 4 ini kita substitusikan ke dalam fungsi Gx, yaitu menjadi sin pi per 4 min pi per 2 ditambah cos pi per 4 min pi per 2 sama dengan sin min pi per 4 plus cos min pi per 4 sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, maka hasilnya 0. Lalu dapat disimpulkan bahwa titik singgung yaitu pi per 4, 0. Lalu yang kedua kita menentukan M yaitu M G aksen atau G turunan pertama dengan disubstitusikan oleh pi per 4 ini tadi, yaitu menemukan hasil akar 2
Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 0 karena di sini kita dapat Y-nya 0. Lalu untuk M-nya kita tulis akar 2 karena di sini kita dapat akar 2. Lalu untuk X kita tetap tulis X. Untuk X1 kita tulis dari ini, kita dapat dari soal ini tadi. Setelah itu untuk karena Y min 0 sama dengan Y, ini akar 2 kita kali pelangi. Akar 2X menjadi akar 2X dikurangi pi per 4 akar 2. Jadi garis persamaan garis singgung di titik X sama dengan pi akar 4, yaitu Y sama dengan akar 2X min pi per 4 akar 2. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.